Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah masa penahanan mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin selama 40 hari. Dengan begitu, tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah itu akan lebih lama lagi mendekam di rutan Polres Jakarta Selatan. Ali mengatakan timnya di KPK bakalan segera menyelesaikan berkas perkara politikus Partai Golkar tersebut. Muhammad Aziz Samsudin diduga menyuap ex-penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju untuk mengurus penanganan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Aziz bersama Aliza Gunado, kolega Aziz di Partai Golkar diduga menyuap AKP Robin sebesar 3,1 miliar dari komitmen awal 4 miliar. Uang itu diberikan oleh Aziz dan Aliza kepada Robin dan Maskur Hussein, advokat yang juga kolega Robin. Aziz disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman pasal-pasal ini maksimal 5 tahun penjara. Sebelum diumumkan sebagai tersangka pada Sabtu 25 September 2021 dini hari, KPK menangkap Aziz di rumahnya kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 24 September 2021 malam. Setelah ia menghindar dari panggilan pemeriksaan dengan cara mengaku sedang isolasi mandiri karena berinteraksi dengan orang positif COVID-19. Namun hasil tes swab antigen oleh tim penyidik bersama tenaga medis justru menyatakan Aziz non-reaktif COVID-19, alhasil Aziz dijemput paksa. Kepolisian akhirnya menetapkan wanita yang mengaku menjadi korban begal 1,3 miliar di Garut, Jawa Barat. Ternyata wanita yang diketahui berinisial IS tersebut membuat pengakuan bohong soal peristiwa begal yang dialaminya pada Jumat 8 Oktober 2021. Hal tersebut yang membuat IS ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tak hanya IS, polisi juga tetapkan seorang tersangka lain yakni MM alias Amun, seorang laki-laki. Dalam kasus tersebut, MM bertugas mengamankan uang beserta motor pelaku ini. Kapolres Garut AKBP Widarhanto Hadi Caksono mengatakan keduanya menjadi tersangka setelah ketahuan membuat pengakuan bohong yakni telah menjadi korban begal dengan kerugian miliaran rupiah. Setelah proses interogasi terhadap kedua pelaku, ternyata membuat keterangan palsu soal jadi korban begal. Sebelumnya pada Jumat 8 Oktober 2021 petang pelaku mengaku telah menjadi korban begal. Tas dan motor yang dikendarainya dibawa 3 orang tak dikenal di Jalan Cisurupan, Cikajang, Garut. IS sempat kesulitan untuk dimintai keterangan lantaran berpura-pura mengalami syok, bahkan sempat dibawa ke pelayanan kesehatan dan diberi alat bantu pernapasan. Atas perbuatannya tersebut, IS dan MM terancam hukuman 7 tahun penjara. Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda, Askara Parasedi Harsono sudah keluar dari penjara. Askara bebas setelah menjalani hukuman terkait kasus penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata api ilegal, dan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya. Kepada awak media, Askara Parasedi Harsono mengungkap reaksi Nindi saat mengetahui dirinya bebas dari penjara. Menurut Askara, mantan istrinya itu sampai menangis. Tangisan tersebut menandakan ungkapan Nindi kepada Askara saat bisa kembali ke pelukan anak-anaknya. Ia pun menuturkan sampai saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Nindi Ayunda. Kini Askara Parasedi Harsono tak mau lagi melihat ke belakang. Askara ingin fokus memperbaiki diri dan kesalahan kepada kedua anaknya. Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting harus mengakui keunggulan lawannya, wakil Thailand Kantampon Wangcharoen, dengan pertandingan dramatis. Indonesia kehilangan poin pertamanya setelah Ginting dikalahkan oleh Kantampon melalui rubber game dengan skor 21-16, 22-24, dan 23-25. Pertandingan Indonesia versus Thailand di laga pembuka berjalan cukup sengit. Pada awal game pertama, Ginting mendapatkan perlawanan ketat. Di awal set, Ginting membuka keunggulan dengan skor 4-1. Namun Kantampon mencoba mengejar ketertinggalan dengan menyamakan kedudukan 4-4. Ginting berhasil menyumbang 8 angka secara beruntun hingga skor akhir game pertama dimenangkan Indonesia dengan kedudukan 21-16. Sayangnya pada game kedua, Ginting melakukan beberapa kesalahan dengan pukulan melebar membuat kedudukan berbalik oleh Kantampon. Ginting dan Kantampon saling kejar-kejaran merebut poin demi poin. Pada game ketiga, Kantampon kembali mendominasi permainan. Alhasil Kantampon dapat meraih game poin lagi dan mempertahankan keunggulan atas Ginting dengan skor 25-23.
Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus dengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.